dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kalaupun ada waktu luang yang bisa kita bagi, kenapa tidak, yang penting jangan sampai kebablasan aja, kan orang tua juga pengen anaknya cepat-cepat lulus kan begitu Bang. Tapi ketika lulusnya dia punya pengalaman lebih di organisasi dan ilmunya dia dapat di ruang kelas, saya pikir akan melahirkan kader-kader yang baik lah dari institusi, mohon maaf, dari kampus yang dimaksud. Jadi sebenarnya tugas utama mahasiswa itu sebenarnya lulus ya, kalau bisa dibilang ya. Karena orang tua pun pengen kita lulus kan. Iya, iya. Sebenarnya anak organisasi pun pengen juga lulus kan. Iya. Tapi balik lagi ke tanggung jawab masing-masing kan. Dan itu pilihan. Kalau mau lulus tepat waktu boleh, kalau lulus di waktu yang tepat juga boleh, bener ya Pierre ya. Iya. Kabarmasa.com. Oke, baik lagi di Kabar Masa Media, aktual, terpercaya, independen. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pierre dari Unkris ya? Ya, benar. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan Pierre dari Unkris. Kita sedikit banyak bakal bincang-bincang terkait dengan aktivis masa sekarang ya Pierre ya. Baik, siap. Mungkin Pierre bisa jelasin sih kenapa Pierre ini bisa termotivasi jadi Presma di Unkris gitu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkanlah, Ya. saya Pierre Lairosa, kebetulan dipercayakan kawan-kawan mahasiswa Unkris sebagai presiden mahasiswa. Kurang lebih presiden mahasiswa adalah ketua badan eksekutif mahasiswa tingkatan universitas. Hal yang memotivasi saya untuk kemudian berproses sebagai ketua BEM ini adalah kurang lebih dari apa yang saya refleksikan di Unkris dulu. Saya pikir budaya maupun permasalahan per kampus beda-beda. Dan untuk di Unkris, saya pikir ada dua hal besar yang mau saya bawa, kurang lebih mau saya ubah lah. Yang pertama tentang birokrasi lembaga kemahasiswaan Unkris. Saya pikir cukup kompleks dan mau coba menerapkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kurang lebih sejauh ini yang saya pandang. Di sana ada badan eksekutif mahasiswa tingkat UNIF, ada juga tingkat fakultas, dan juga ada Dewan Perwakilan sebagai pengawasnya. Di samping itu ada UKM maupun ada komunitas yang itu berperan pada pembidangan atau peminatan. Kesemua ini kan berdiri dan harusnya punya satu alur koordinasi yang ada. Nah, sejauh saya sebagai mahasiswa, saya pikir belum terlalu kelihatan alur koordinasi yang jelas. Nah, adalah luar biasa kalau bersama-sama dengan mahasiswa kita bisa membentuk hal itu biar terlihat jelas koordinasi atau birokrasinya seperti apa, didasarkan oleh landasan-landasan yang kita sepakati bersama. Nah, itu yang salah satu memotivasi saya untuk kemudian naik sebagai ketua BEM hari ini. Dan saya pikir salah satu lagi yang paling mendasar, kebetulan dengan kawan-kawan sering membahas-bahas lah tentang negara kita tercinta pun tentang gerakan hari ini. Dan saya pikir sebagai kaum muda dan dalam hal ini sebagai mahasiswa adalah penting untuk mempertahankan apa yang perlu kita pertahankan, dalam artian idealisme maupun hal-hal yang benar. Nah, itu yang coba saya juangkan, dan mahasiswa-mahasiswa Unkris harusnya bisa mempertahankan itu. Itu yang memotivasi saya untuk kemudian mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, kurang lebih begitu. Oh begitu ya. Berarti bisa dibilang kawan-kawan ini, Pierre ini ingin mencalonkan presiden mahasiswa untuk membenahi birokrasi ya? Ya, itu gitu salah satunya, benar. Nah, tapi gini Pierre, kita lihat sekarang nih, di masa-masa sekarang ini, banyak anak-anak yang sebenarnya ngapain sih gue ikut organisasi gitu kan? Ngapain juga capek-capek gitu. Baik. Karena kan kita ketahui bahwa kalau misalkan kita ikut organisasi biasanya kan rapat-rapat banyak ya. Ya, Bener nggak kalau dirasain benar, Pierre? Bener ya? benar. Rapat-rapat banyak, terus juga kegiatan banyak. Bisa jadi nanti tugasnya juga terbengkalai. Ya. Iya. Nah, kenapa Pierre memilih ikut jadi Presma, dan apalagi kan Pierre ini kan Presma itu pasti organisasi rapatnya banyak, dan juga kenapa Pierre nggak jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu. Coba bisa jelasin mungkin Pierre. Oke, baik. Kalau saya sebenarnya sederhana. Untuk hal yang lebih ribet atau hal yang lebih menantang, itu yang saya suka, itu pertama. Nah, itu makanya saya pikir, kalau berorganisasi saya pikir itu adalah satu hal baru yang harus kemudian saya pelajari dulu. Itu. Nah, yang kedua bagi saya secara sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kita harus membutuhkan satu kendaraan untuk mengaspirasikan apa yang kita mau.
Dan dalam hal ini kalau konteksnya mahasiswa dalam lingkup universitas, misalnya kita mau menyuarakan suatu hal yang menurut kita ideal. Kalau berteriak sendiri pun saya pikir ya bisa didengar, tapi kadang juga tidak. Tapi ketika kita ada dalam satu wadah, di situ ada satu kekuatan bersama, kesepahaman kawan-kawan mahasiswa, ya kan? Dan hal itu diakui, itu akan punya daya yang besar. Jadi mau tidak kalau suara itu didengarkan, ya kita harus ada dalam satu organisasi, kalau saya pikir begitu. Oh, betul. Nah, dan mahasiswa saya pikir harus sadar akan hal itu, agar supaya apa yang mau coba kita bawa, ya kita bawa. Dan memang sebagai mahasiswa kadang salah satu yang kita rasakan pengen cepat lulus juga. Betul. Tapi bagi saya pun beberapa kawan-kawan lainnya, kita mau lulus di waktu yang tepat atau kita lulus mohon maaf, kita mau lulus pada waktu yang tepat, Lulus waktu kita yang tepat ya, atau kita lulus lulus sorry, pada saat yang tepat. nah kita gitu kan? lulus iya kita lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat. Iya, Kurang lebih gitu, aduh lupa nih saya tadi. heeh. Nah, hal itu kemudian yang jadi, salah satu Oke, jadi kan sekarang ini nih Pier nih, banyak mahasiswa itu yang berpikir kalau ikut organisasi itu capek ya. ya Ikut organisasi itu, membuang waktu menurut ya sekarang nih. Jadi kalau menurut Pier itu, mahasiswa sekarang itu yang membuang waktu itu, menurutnya membuang waktu itu, organisasi itu seperti apa sih sebenarnya gitu? baik. Kalau ada anggapan seperti itu terhadap organisasi, berarti yang harus pertama dipahamin adalah, tentang organisasi itu membawa fungsi apa dulu terhadap, Bener. individunya maupun terhadap orang banyak. Mmm. Mau tidak mau dan suka tidak suka, organisasi itu sebagai satu kendaraan yang mampu mengawal segala aspirasi yang, mau coba kita sampaikan Iya, gitu. Dan mahasiswa ataupun secara umum masyarakat harus sadar akan hal itu. Kita teriak sendiri tanpa ada satu wadah atau tanpa ada satu apa namanya, kesepahaman dan persatuan dalam satu kelompok, itu kurang punya daya kalau saya pikir ya. bener Memang kadang didengar tapi kadang juga tidak. Nah, bener. ketika ada satu wadah dan itu jawabannya adalah organisasi. Nah, Mmm. itu punya daya yang menurut saya cukup lumayan besar untuk mengawal segala aspirasi yang kita miliki. Gitu. Jadi paham dulu apa namanya peran pentingnya organisasi, pasti akan tertarik lah untuk berproses dalam organisasi gitu. Betul. Oh, jadi kita harus berproses dalam organisasi tersebut ya? Salah satu. Nah, ke depannya nih Pier, apa sih yang harus kita mahasiswa ini lakukan terhadap pemerintah sendiri? Kan kita tahu ini, banyak isu-isu sekarang itu yang mahasiswa tuh turun ke jalan kan. Yap. Mahasiswa turun ke jalan, terus juga mahasiswa juga sekarang, eee, lagi banyak, berkonsolidasi gitu. Nah, isu apa sih sekarang yang, harus dikaji gitu? Apakah RKUHP itu perlu dikaji dengan baik menurut Pier gimana tuh? Oh iya, kalau singgung isu apa, sebenarnya banyak hal yang perlu Iya, kita juangkan lah. Dan lebih spesifik tadi yang Abang singgung soal RKUHP, perlu sangat mmm, perlu untuk dikaji. Namun memang konteks hari ini sudah beda. Sebelumnya kan masih RKUHP, iya, sekarang udah KUHP, otomatis jalur tempuhnya, prosedur hukumnya ya berbeda lagi, gitu bener kan. Ya tetap solid lah dan yang bener, paling penting adalah perjuangkan hal itu dilandasi oleh kajian-kajian ilmiah atau pendekatan-pendekatan, akademis lah di mmm, situ. Jadi ketika udah kuat landasannya, jelas alasannya, pergerakan dibikin lebih masif, saya pikir hal-hal baik itu pasti harusnya bisa mencapai satu titik yang lebih baik lah, jaya gitu, kurang lebih begitu. jadi RKUHP ini sebenarnya mesti perlu dikaji lagi menurut Pier ya? Iya, perlu. Mmm, Kemarin kita sempat, juga mengkaji itu kan Bang, dan mmm, membawa juga beberapa, apa namanya, poin-poin aspirasi mmm, lah di beberapa pasal, khususnya di, apa namanya, Unkris, Unkris, Universitas gitu kan. Kristus Payana ya? Dan terima kasih juga waktu itu udah ada satu forum dihadiri Mmm, juga sama Prof. Edi sebagai Wamenkumham, mmm, kita sampaikan gagasan kita dan setelah pertemuan selanjutnya, pemaparan dari beliau mengafirmasi bahwa apa yang kita bawa itu sudah diterima dan disahkan di gedung DPR langsung dari iya, beliau. Nah, contohnya misalnya waktu itu tentang pasal 240 mmm, penghinaan terhadap pemerintah atau mmm, lembaga negara. Di situ kita minta untuk dijadikan perjelas pada redaksi pasalnya, delik aduan.
Kenapa? Iya. Untuk menghindari pasal yang ya ngaret bisa dikatakan Hmm. seperti itu. Jadi benar-benar harus berdasarkan laporan dari pihak yang merasa dihina Benar. gitu. Nah itu yang kemudian udah dibawa dan dijuangkan juga, Hmm. kemudian diterima. Salah satunya juga contoh misalnya poin yang diterima waktu itu pasal 278 waktu di apa namanya RKUHP 4 Juli draftnya Hmm. itu. Kemudian kan mengalami perubahan setelah pembahasan itu, lalu disahkan. Nah itu dihapuskan, itu kurang lebih menjelaskan tentang ternak yang masuk ke tempat yang ditanami benih gitu. Hmm. Nah itu menurut kami harus dijadikan sebagai delik material, dalam Hmm. artian kalau orang merasa dirugikan, Hmm. baru kemudian diproses. Nah di Hmm. sana kan kalau misalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa harus dibikin ribet? Hmm. Apalagi waktu itu di pasal sebelumnya dibilang, misalnya ada ternak yang masuk, lalu kemudian mengalami sengketa, ternak itu Hmm. kemudian diambil oleh negara. Tapi Hmm. syukurlah hal itu kemudian pasal udah dihapuskan. Hmm. Walaupun diformulasikan dalam bentuk redaksi yang baru, tapi bagi kami juga sebenarnya hal itu perlu dikaji lagi. Betul. Karena dan ada beberapa pasal juga yang nggak diterima, mungkin bisa kita bahas lah itu. Hmm. Ada beberapa pasal yang kita bawa, tapi ya ada yang diterima juga. Hmm. Kurang lebih begitu. Jadi sekarang ini kan fenomenanya ini kan banyak masyarakat nih nggak ngeliat nih. Mhm. Banyak masyarakat nggak ngeliat mahasiswa demo. Sebenarnya ini mahasiswa demo apa enggak sih? Mas, Dari menurut dari Pierre sendiri gitu. mahasiswa sejauh ini kalau yang kawan-kawan berkomunikasi juga demo sih bang, Heeh. demo berdemonstrasi, cuman mungkin gaungnya kurang apa ya dipublish atau saya kurang mengerti. Oh gitu Mungkin di ya? sini peran apa namanya pers atau peran dari media sangat dibutuhkan Oh untuk ya. hal-hal yang selagi masih baik dianggap nih Hmm. bisa dipublish gitu, biar melahirkan juga kesadaran-kesadaran baik secara di apa namanya ranah kemahasiswaan maupun secara umum apa Hmm. namanya masyarakat luas. Jadi kalau demo ada, demonstrasi ada gitu kan. Cuman ya begitulah. Abang sendiri juga Hmm. gimana? Kurang merasakan itu tuh? Iya. Jadi kalau 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 saya sendiri sih paling ngelihat sekarang ini media ini jarang meliput Oh, oke, gitu. oke. Apakah dari mahasiswanya, apakah dari medianya ini yang nggak ngeliput, kita juga kurang tahu. Oke. Tapi kalau kita cross check dari mahasiswanya, dari Pierre sendiri ya, Heeh. dari selaku Presma Universitas Kesenian UPNA, ini melaksanakan demo ya? Ya, melaksanakan selagi apa yang kita juangkan kemudian mengarah pada, "Oh, ini harus didemonstrasi." Ya udah Hmm. kita demo, tergantung apa namanya hasil kajian kami. Hmm. Ketika itu arahnya ke sana ya kita akan juangkan. Jadi memang buat kawan-kawan sekalian, bahwa mahasiswa ini masih akan terus ada, masih terus mengawal ya, Ya, masih terus pasti. mengawal kebijakan-kebijakan presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah yang kedepannya akan membawa dampak apa ke masyarakat. Mhm. Nah, di sini mungkin ada peran kita sebagai kawan-kawan media itu, yang terutama di Kabar Masa Media, kita akan terus mensupport kawan-kawan yang ingin terus mengaspirasinya dan kita akan publish. Karena tujuan mahasiswa itu berdemonstrasi adalah satu, tujuannya untuk kemajuan Indonesia, bener nggak? Ya, pasti Nah, demikian. tujuan kemajuan Indonesia dan juga negara Indonesia ini bisa seperti dahulu, yaitu kan negara Indonesia itu kan dibentuk dari para pemuda kalau nggak salah, bener nggak Pier ya? Kalau sejarahnya gitu Punya ya. andil besar di Punya situlah. andil besar karena negara Indonesia waktu itu ada organisasi namanya Budi Utomo, bener nggak? Ya, benar, Bang. Budi Utomo ya. Nah, Pier, balik lagi ke Pier nih. Jadi Pier ini presiden mahasiswa, Ya, bener kan? Jadi kalau presiden mahasiswa kan pasti kan kerjaannya atau mungkin kegiatannya banyak tuh. ya. Apakah nggak keganggu nih? Apa nggak keganggu nih? Ya namanya kita masih muda kan, atau apa nggak keganggu? Contoh nih urusan masih suka jalan-jalan atau hobi atau mungkin permasalahan tentang percintaan kan, kita kan mesti tahu nih kawan-kawan sekalian nih, apakah itu terganggu gitu dengan jabatan sekarang gitu? Sebenarnya tergantung bagaimana Nah, manajemen waktu aja, Bang. Kalau benar. saya memang kadang terkendala, Hmm. tapi ya itu kan satu ruang baru kita masuki, Oh. kita cari tahu dulu ini pola skemanya kayak gimana, udah ngerti dan paham, bisalah kita petakan waktu itu dibagi-bagi lebih lebih baik lagi. Tapi kalau ditanya berproses di organisasi dalam hal ini sebagai Hmm. presiden mahasiswa, kerasa sih itunya. Berasa ya? Ya, kerasa juga. Tapi ya gimana cara untuk membaginya juga sih. Hmm. Ya biar kuliahnya mantep, tetap jalan kan, akademisnya di ruang Hmm. kelas, nilainya tetap aman, tapi gimana organisasi juga
tetap jalan untuk kawal aspirasi-aspirasi rakyat maupun mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya aktivis ini terbiasa dengan waktu yang minim dengan hasil yang optimal ya, bener ya? Diharuskan tahap optimal tuh, Iya, waktu minim gitu. iya. Makanya ini banyak dari aktivis-aktivis itu ketika lulus ini mempunyai kinerja yang bagus dalam hal pekerjaan, baik itu bisnisnya. Bener nggak sih menurut Pierre? Ya kurang lebih kebanyakan benar juga ada Heeh. kawan-kawan yang berhasil dalam dunia itu setelah dari dunia aktivis. Nih, jadi kan ada anggapan nih, kalau orang aktivis itu, seorang yang ikut aktivis itu, yang organisasi lah, Nah, organisasi itu bisa lebih maju daripada orang yang nggak ikut organisasi. Ini kan kalau kita lihat kan ada sebuah pembeda-beda gitu kan. Jadi kalau menurut Pierre nih yang ikut organisasi dan ikut non organisasi itu bedanya apa nih menurut Pierre? kalau dilihat apa namanya selanjutnya setelah Heeh. mau dia berorganisasi atau enggak, bakal jadi tolak ukur sukses atau enggak, saya Hmm, pikir memang kesuksesan ya bisa diraih siapapun, bahkan orang betul, yang mungkin nggak betul. berorganisasi. Cuman ketika berorganisasi kita punya satu nilai tambah dalam artian sedari misalnya untuk kelas mahasiswa, Hmm, selain kita dapat teori di ruang kelas, kita hmm, bisa coba praktekkan itu pada apa namanya dunia kerja, dalam hmm, artian udah berorganisasi, apa yang kita dapat kita praktekkan hmm, pada masa mahasiswa. hmm, Beda lagi kalau misalnya kita dapat teori, lalu kita praktekkan ketika kita udah lulus. hmm. Kan range waktunya berbeda tuh. Nah, Iya. kita udah belajar sejak dini ketika kita menjadi mahasiswa. Itu yang jadi pembeda mungkin Hmm, kalau kalau yang saya lihat. hmm, Jadi ya sebenarnya itu aja sih kalau kalau saya ngelihat bedanya di situ, Bang. Tapi kalau lihat sampai ukuran suksesnya ya hmm. tidak mendahului Tuhan lah. Baik lagi ke garis tangan ya mungkin ya Garis kawan-kawan tangan. sekalian. Jadi semua itu baik lagi garis Tuhan. Tapi setidaknya ikut organisasi sudah Ada bisa nilai plusnya lah. tahulah cara berenangnya gimana Iya, di ruang luarnya itu kan. iya. Nah, sekarang ini nih, Pierre ke depannya mau jadi apa? Kalau Hmm, saya belum berpikir sampai hmm, sedetail harus masuk ke mana-mana, cuman hmm, sejauh ini ya mau lebih memperdalam ilmu pengetahuan dulu, paling kalau beri rezeki lebih, mau lanjut, kuliah dulu S2 mungkin sementara gitu. S2 ya. Biasanya kan kita ketahui nih bahwa kalau misalkan kita Presma itu ke depannya bakal jadi minimal caleg lah. Caleg atau mungkin calon gubernur atau apa kan. Nah, si Pierre ini punya nggak gambaran ke depannya gitu? Soal caleg gubernur gitu? Iya, gambaran sih ada dan Hmm, ketertarikan dikit lah ada ke sana, karena iya. bagi saya, untuk merubah satu hal apalagi sistem, kita masuk dulu ke dalam sistemnya, Betul, betul. gitu. Dan salah satunya yang tadi Abang bilang itu salah satu jawaban lah gitu, Hmm, masuk ke dalam, kita turut terlibat dalam misalnya kalau DPR ya pembentukan hukum undang-undang ya. gitu kan, Heeh. pembentukan undang-undang, itu terlibat di situ, Hmm, Bang. Jadi, sejauh ini kayak tadi saya bilang, hmm, mau lebih memperdalam dulu, jadi udah kuat, udah mateng, jadi udah merasa pasti baru saya bisa tentukan lagi ini mau kemana. hmm, Tapi ya tipis-tipis lah ke arah-arah sana mungkin, bener, yang tadi Abang bilang itu, bener. politik. Karena memang tujuan dari demonstrasi itu kita bisa eee, mengatur itu atau mungkin mengawasi gitu ya, sistem ya. Sistematis itu ketika kita udah mengawasi kita bisa terjun langsung untuk mengatur gitu kan, bener Ya, ya. ya. Nah, bicara tentang demonstrasi nih, mungkin kan kawan-kawan yang nonton kita nih, mungkin banyak yang nggak tahu tuh demonstrasi nih. Mungkin Mhm. gambarannya tentang, demonstrasi itu ngapain sih sebenarnya, atau demonstrasi itu bikin rusuh aja. Mungkin ada juga yang berpikir, oh demonstrasi itu bikin macet jalan, bener Oke. kan ya, mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya gini Pierre, demonstrasi itu sebenarnya siapa yang melakukan? Apakah harus ada fakultas tertentu? Apakah fakultas kedokteran kah? Ataukah hanya fakultas hukum aja kah? Atau fakultas ekonomi atau fakultas biologi kah? Mungkin Pierre bisa jelasin nih ke kawan-kawan sekalian. Oke, sebelumnya paling saya, mau kasih tahu juga ini sependek-pendek pengetahuan saya saja Iya, ya kan. heeh, Kalau bilang aktivis juga nggak aktivis aktivis banget gitu kan, heeh, banyak yang lebih ini. mhm, Nah, yang kemudian kayak tadi Abang bilang ada pembidangan-pembidangan, mhm, itu sebenarnya punya pengaruh kalau kalau saya lihat. Dalam artian misalnya kita mau mendemonstrasikan atau membuat dalam satu aksi gitu kan, mhm, aksi demonstrasi mengenai suatu isu, otomatis kawan-kawan yang punya basic dalam mhm, pembidangan yang mhm. dimaksud harusnya punya. Oke, berarti menurut Pierre nih ya, misalkan demo nih, demo itu, apakah mahasiswanya itu harus hukum atau mungkin mahasiswanya itu harus ekonomi atau mungkin mahasiswanya itu kedokteran. Jadi kan dari kawan-kawan yang nonton kita mungkin nggak tahu nih Pierre nih, bagaimana sih caranya demo atau bagaimana,
siapa aja sih dalam demo itu. Jadi mungkin biar bisa jelasin ke kawan-kawan sekalian. Iya, pada dasarnya untuk kebebasan menyampaikan pendapat itu bisa didapat oleh siapa aja kan Bang. Nah, untuk mengenai pembidangan-pembidangan ada fakultas-fakultas, saya pikir itu basic yang udah dimiliki kawan-kawan. Tapi untuk dalam hal menyampaikan pendapat, ya kan berekspresi, bahkan berdemonstrasi, tidak harus dibatasi harus fakultas apa atau fakultas apa. Justru dari situ kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menyampaikan pendapat. Tapi kawan-kawan yang punya basic mungkin bisa saling sharing, kan kasih tahu kita perdalam segala bentuk kajian akademisnya agar supaya apa yang kita bela punya nilai yang lebih baik, biar daya juangnya juga lebih besar. Jadi kuncinya apapun itu bidangnya, ya kita manfaatkan itu untuk kemudian melahirkan satu hal yang baik lah untuk dibawa dan dibela bersama, kurang lebih begitu. Iya. Jadi kan biasanya di SMA itu ada organisasi nih, organisasi. Nanti kuliah pun ada organisasi. Ya, Mungkin kawan-kawan yang masih SMA nih nggak tahu nih bedanya organisasi pada saat mahasiswa, pada saat siswa atau mahasiswa gitu. Mungkin biar bisa jelasin nih perbedaannya apa gitu. Oke, kalau di mahasiswa kita punya satu ruang yang lebih luas dan lebih bebas lagi. Iya. Terutama bagaimana cara fokus kita bahkan sampai sekelas mengawasi bahkan mengontrol lah jalannya penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah dari situ kelihatan bedanya antara berproses di organisasi siswa waktu SMA maupun organisasi kemahasiswaan bahkan kepemudaan. Nah ketika udah pada ranah mahasiswa otomatis yang lebih diunggulkan adalah intelektualnya dan dayanya di sana mampu membawa perubahan yang lebih signifikan, kurang lebih begitu dari pandangan saya. Oh, jadi organisasi pada saat siswa SMA itu berbeda dengan organisasi Ya, pada saat mahasiswa ya? ya sedikit Ya. banyaknya. Jadi kalau misalkan nih ada anak baru lulus SMA, terus mau kuliah, terus kan ada anggapan-anggapan terkait dengan kuliah itu nanti ikut organisasi nanti lulusnya lama mungkin kan ya, atau mungkin kuliah ikut organisasi nanti bisa nggak lulus-lulus, atau mungkin kuliah ikut organisasi nanti waktunya tinggal sedikit gitu. Mungkin dari tanggapan Pierre sendiri nih terkait dengan isu tersebut tuh gimana? Yang pasti kita mau lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat, kurang lebih gitu. Jadi ketika kita kemudian manfaatkan segala wadah yang ada, fasilitas yang ada, ruang yang diberikan, nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kalaupun ada waktu luang yang bisa kita bagi, kenapa tidak, yang penting jangan sampai kebablasan aja, kan orang tua juga pengen anaknya cepat-cepat lulus kan begitu Bang. Tapi ketika lulusnya dia punya pengalaman lebih di organisasi dan ilmunya dia dapat di ruang kelas, saya pikir akan melahirkan kader-kader yang baik lah dari institusi, mohon maaf, dari kampus yang dimaksud. Jadi sebenarnya tugas utama mahasiswa itu sebenarnya lulus ya kalau bisa dibilang ya. Karena orang tua pun pengen kita lulus kan. Iya, iya. Sebenarnya anak organisasi pun pengen juga lulus kan. Iya. Tapi balik lagi ke tanggung jawab masing-masing kan. Dan itu pilihan. Kalau mau lulus tepat waktu boleh, kalau lulus di waktu yang tepat juga boleh, bener ya Pierre ya. Jadi kawan-kawan mungkin kalau beranggapan mahasiswa itu organisasi itu pasti lulus lama, enggak juga ya Pierre ya. Enggak harus. Ada juga kan yang ini. Cepat juga ada Bang. Ada. Tergantung pintar-pintar bagi waktunya aja. Bener. Jadi buanglah paradigma soal mahasiswa yang organisasi itu lulus lambat gitu. Jadi ini merupakan sebuah paradigma yang kesalahan gitu ya dalam masyarakat jadi gitu. Banyak juga orang-orang organisasi yang lulus tepat waktu dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas organisasi tepat waktu juga. Mungkin selanjutnya nih Pierre nih. Kan sekarang ini anak milenial ini beranggapan bahwa demonstrasi itu tidak penting, benar nggak? Demonstrasi itu bisa melakukan anarkis lah di pinggir jalan. Anak milenialnya kan berpikir seperti itu. Sebenarnya penting nggak sih kita ikut demo gitu? Penting tidak ikut demo. Jadi untuk memperjuangkan berbagai hal pasti ada koridor-koridornya, jalur-jalurnya gitu. Kalau bagi saya, selagi hal yang kita juangkan, hal yang kita kaji itu mengharuskan kita untuk
turun jalan atau aksi, Iya. kenapa tidak gitu. Tapi kalau memang ada hal yang bisa kita perjuangkan lewat jalurnya, misalnya kita bikin tulisan ilmiah atau apa Iya. yang bisa kita kasih, ya kita berikan. Hmm. Jadi selagi ada ruang ke sana kita bikin atau kita lalui, kita tempuh gitu. Bukan berarti harus ada pembatasan tertentu dalam hal ini demonstrasi. Jadi tergantung cara kita memandang satu hal atau satu permasalahan aja sih. Jadi kita itu nggak selalu demo. Nggak Bisa selalu juga demo. kita lewat rilis media, Ya, mungkin gitu ya, rilis media atau mungkin diskusi, ya, kajian publik. Jadi banyak ya hal-hal yang untuk mengontrol pemerintah itu banyak sebenarnya. Nah, dari Unkris sendiri, karena kan Pierre dari Unkris ya, apa sih terobosan-terobosan buat mahasiswa sekarang itu, buat Unkris ke depannya itu menurut Pierre yang bakal dilakukan dari BEM Unkris gitu? Oke, baik. BEM Unkris kalau untuk hal yang tadi dimaksudkan ada beberapa hal yang coba kita bawa. Yang pertama mungkin lewat program-program yang produktif tapi tidak dengan memperkecil nilai-nilai akademis di dalamnya. Jadi ketika kita buat satu wadah, misalnya ada waktu terdekat ya, syukur-syukur kalau jadi, tapi diusahakan untuk jadi misalnya pembuatan satu kafe, tapi di situ akan dihidupkan diskusi-diskusi di dalamnya. Jadi sebisa mungkin ruang-ruang akademis kita hadirkan dalam berbagai program maupun kegiatan yang akan kita bawa. Dan juga selain yang tadi disampaikan ya, membangkitkan kesadaran lewat berbagai program-program lah. Lebih produktif apapun kegiatannya, kita arahkan untuk menyadarkan mahasiswa maupun gaungnya bisa sampai pada cangkupan di luar kampus, berarti masyarakat umum juga ada gitu. Apalagi kawan-kawan adik-adik dari SMA yang mau masuk ke bangku kuliah, kan kita coba untuk ciptakan satu wadah, mereka terlibat juga di sana untuk bisa memahami bagaimana nih dunia kampus, tempat yang mungkin akan mereka tempuh juga ke depannya. Iya. Gitu. Oh berarti gitu ya. Pierre ini kan presiden mahasiswa nih. Yeah. Mungkin ada dari kawan-kawan sekalian yang mau jadi presiden mahasiswa nih, ketika nanti masuk universitas kan, apakah ada syarat-syarat tertentu gitu? Apakah jadi presiden mahasiswa tuh harus kaya, atau harus punya, udah pernah baca 100 buku, atau mungkin ikut organisasi apa untuk jadi presiden mahasiswa? Mungkin ada nggak tips-tips atau mungkin cara menjadi presiden mahasiswa menurut Pierre nih ya? Tips-tips. Kalau yang ditanyakan syarat, terkadang memang per kampus mungkin punya persyaratan yang berbeda-beda kan. Tapi pada umumnya aja lah. Ya selagi kita punya niatan yang baik, gagasan yang besar, dan itu punya dukungan yang banyak dari kawan-kawan, kenapa tidak dibawa gitu. Selagi hal itu baik gitu. Jadi untuk membawa satu perubahan, kita harus berani bertindak. Betul. Kurang lebih begitu. Jadi untuk membawa suatu perubahan kita harus bertindak. Nanti biasanya pemilihan presiden mahasiswa melalui apa, Pierre? Kalau di kampus kami itu pemilihan raya, jadi dipilih secara umum oleh keseluruhan mahasiswa aktif. Yang suara terbanyak ya dia yang menjadi presiden mahasiswa. Oh jadi kayak misalnya kayak pemilu gitu? Ya kayak pemilu tapi dibikin dalam lingkupan kampus. Itu pakai kertas-kertas gitu? Iya pakai kertas-kertas gitu. Oh mungkin kedepannya bisa pakai ini voting gitu. Pakai aplikasi mungkin bisa ya? Ya kalau udah mateng harusnya bisa. Iya, karena kan kita sebagai sekarang ini harus bisa 4.0 ini harus bisa ini mengembangkan teknologi. Ini kan buat masukan aja gitu kan. Benar. Nah, biasanya nih ketika anak-anak organisasi itu berkumpul, kan rapatnya sampai panjang tuh, Pierre. Iya. Bisa sampai jam 1 malam, bisa sampai besoknya lagi kan. Bisa sampai mandi di kampus pun bisa. Nah, itu apa yang diomongin biasanya? Tergantung kebutuhan apa yang kita bahas sih Bang. Jadi kalau misalnya ngomongin soal contoh baru kebentuk satu organisasi lalu mengadakan rapat kerja misalnya untuk program kerjanya, itu kan bukan hal yang mudah atau cepat untuk dibahaskan konsep segala macam. Memang butuh waktu. Butuh waktu. Terus kalau misalnya ada rapat di luar itu untuk misalnya demonstrasi lah, gerak. Itu kan kalau kita matengkan apa segala macam kajian, bahan yang kita bawa, ya itu juga butuh waktu. Jadi ya biasa tergantung apa yang kita bahas sih. Ada hal-hal rapat-rapat terbatas atau keseluruhan segala kepengurusan. Ada yang memakan waktu banyak, ada yang mungkin ya cepat. Oh gitu ya. Jadi ada yang waktunya lambat, ada yang waktu cepat. Mungkin dari Pierre sendiri nih, apakah ada penyesalan ikut organisasi? Oh sejauh ini tidak ada penyesalan dalam segala keputusan. Masih inilah.
Berarti organisasi ini bisa dikatakan positif bagi mereka yang benar-benar menekuni dengan baik. Karena sebenarnya semua organisasi mengajarkan terkait kebaikan ya, Pierre ya. Ya, Ya, terkait kebaikan bagaimana mengelola diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, di organisasi ini ditempa ini. Ibaratnya kita darinya cuman besi yang datar di tempat terus bisa jadi pedang gitu kan. benar, benar, benar. Semakin kita ditempa semakin kita mengkilat. Ya, Biar ya. banyak Ah, juga kan relasi bisa kita dapat berorganisasi, benar, kenalan. relasi. Berarti biar ini udah banyak relasinya. Ya, Sampai menteri-menteri ada lah ya. itulah Bang. Iya, banyak ya. Nggak Nah, terlalu lah. kedepannya nih Pierre, apabila Pierre menjadi seorang menteri Wih, atau mungkin apabila Pierre menjadi seorang yang uh, presiden gitu, apakah ada gitu sesuatu yang bakal Pierre rubah? Contohnya misalkan nih, jika Pierre menjadi presiden, saya akan membuat peraturan terkait dengan LGBT itu dilarang. Apakah gitu? Karena kan memang LGBT ini nggak boleh nih. Karena dalam agama pun sekalian ya. Mungkin namanya kaum-kaum itu di kita diciptakan berpasangan nih. Kalau misalkan kita hanya satu pasang ya nggak bagus kan. Menurut menurut Pierre, apakah ada ke depannya atau mungkin kita harus negara Indonesia ini harus mempunyai kurikulum membaca. Setiap siswa harus membaca. Karena menurut kita membaca itu sangat penting karena membaca itu bisa menjadi jendela ilmu. Mungkin Pierre ada pendapat atau mungkin rencana ke depannya apabila menjadi jenjang yang lebih selanjutnya gitu. ya, yang pertama amin-amin dulu lah kalau Amin. jadi Ya. jadi menteri dan Iya, segala benar, macam. Memang. Paling secara umum lah, apa yang bakal kita bawa otomatis sesuai pada Pancasila, nilai-nilai yang kita pegang, sumber dari segala sumber hukum. Penjabaran lebih lanjut kan dari sana secara filosofi. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pada masa ini mungkin yang tadi Abang singgung soal LGBT kan, tinggal kita lihat aja pendekatannya apakah dari sisi ini mendukung terutama dalam hal Pancasila dan kebudayaan yang hidup. Toh Pancasila merupakan butir mutiara yang diambil kan dari segala perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi pendekatannya dari sana. Jadi gagasan besar yang akan dibawa kalau misalnya pada posisi itu tergantung keadaan dan situasi pada posisi yang dimaksud atau keadaan yang dimaksud. Tinggal menggunakan kacamata yang tadi aja Pancasila ya pastinya kita pakai nilai-nilai itu sebagai tolak ukur atau parameter lah di situ. Oke, benar. Berarti apakah ada pesan-pesan nih? Mungkin kan buat kawan-kawan yang menonton ini mungkin masih banyak yang belum pernah merasakan bangku kuliah. Ada nggak pesan-pesan nih buat adik-adik sekalian, mungkin ada kawan-kawan sekalian yang belum pernah merasakan bangku kuliah terkait dengan bagaimana nanti ke depannya kuliah itu tersebut dan apakah pesan-pesan untuk ketika adik-adik itu masuk di bangku kuliah tersebut gitu. Baik untuk kawan-kawan yang hendak menempuh bangku kuliah, pertama-tama ketika udah masuk ke dalam dunia perkuliahan kita kan mengemban tugas sebagai seorang mahasiswa. Berarti harus paham penuh peran mahasiswa itu sebagai apa gitu. Sejauh ini secara umum ya sosial kontrol gitu kan, kemudian moral force, warden of value, hal-hal itu yang perlu kita pahami agar supaya menjadi tolak ukur kita harus ngapain sebagai mahasiswa ya ke depannya gitu. Jadi paling itu pahami peran dan posisi kita dan kita bertindak sesuai dengan posisi dan peran yang dimaksud. Iya. Ya itu. Mungkin kalimat penutup nih, apakah ada kata-kata mutiara ada buat pemuda atau mungkin kawan-kawan sekalian yang tujuannya untuk membangun gitu Pierre? Paling singkat ya Bang. Raja yang lama akan digantikan oleh raja yang baru. Kerajaan yang lama akan digulingkan oleh kerajaan yang baru. Negara yang lama mungkin akan digantikan oleh negara yang punya daya dan power yang lebih besar. Tapi sebagai kaum muda, terutama mahasiswa, harus bisa konsisten, tegas, dan berani mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan walaupun perubahan itu sekencang tsunami. Kurang lebih begitu Bang. Oke, tepuk tangan. Terima kasih buat Pierre yang sudah hadir di Ngobrol Pikiran dan Hati di Kabar Masa Media. Siap. Semoga nanti ke depannya bisa ada kawan-kawan mahasiswa yang lain atau mungkin kawan-kawan lain untuk berbicara di sini. Sekian, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.
dan undur diri.